حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم السلف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Terakhir kita sampai pada azkar ba'da salawat. Sekarang kita lanjutkan. Qala al-Imam Sa'di rahimahullah, wa rawatibul muakkadut tabi'atu lil maktubat ashrun. Dan salat-salat sunnah rawatib yang mengikuti salat-salat al-maktubat ay al-mafruḍah, maksudnya adalah yang difardukan, yang diwajibkan. Itu jumlahnya ashrun, ada 10. Ini yang dirajihkan oleh Imam Sa'di rahimahullah ta'ala. Kita lihat dulu apa yang menjadi landasannya. Hiyal madhkuratu fi hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala hafidtu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat, yaitu yang disebutkan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, aku menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Aku menghafal 10 rakaat, yaitu rak'ataini qabla dhuhri, 2 rakaat sebelum zuhur, wa rak'ataini ba'daha, dan 2 rakaat setelah zuhur, wa rak'ataini ba'dal maghrib, dan 2 rakaat setelah maghrib, wa rak'ataini ba'dal isya fi baitih, dan 2 rakaat setelah isya di rumah beliau, wa rak'ataini qabla al-fajr, dan 2 rakaat sebelum fajar. Hadis muttafaqun alaih. Ar-rawatib akhwan, dari isi makna adalah bentuk jamak dari ratibah. Kenapa dinamakan ratibah? Li'annaha da'imatun mustamirrah wa hiya sunan at-tabi'atu lil fard. Dinamakan ratibah karena terus menerus berkesinambungan dilakukan, sebagaimana seorang dituntut melakukan salat fardu yang 5 waktu, demikian pula dianjurkan, disunnahkan dengan kesunahan yang kuat untuk senantiasa melakukan salat sunnah ratibah. Dan apa yang dipilih oleh Imam Sa'di, bahwasanya salat-salat sunnah rawatib yang muakkadah itu 10 rakaat
dengan menyebutkan 2 rakaat sebelum zuhur saja. Nah, itu yang dipilih oleh Imam Ahmad dan juga merupakan pendapat Abu Hanifah dan sebagian pengikut Imam Syafi'i serta mayoritas para ulama. Naam, afan, yang mengatakan 10 itu adalah pendapat Imam Ahmad. Sedangkan Abu Hanifah dan sebagian Syafi'iyah serta mayoritas para ulama mengatakan salat-salat sunnah rawatib itu jumlahnya 12 rakaat. Dan itu yang lebih kuat. Jadi yang mengatakan 12 rakaat ini apa? Jumhurul ulama. Yang mengatakan 10 itu pendapat Imam Ahmad. Tayyib. Pendapat jumhur dalam masalah lebih kuat dengan dalil hadis Ummi Habibah radhiyallahu anhuma, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin muslimin yusalli lillahi kulla yawmin 12 rak'ah tatawwu'an ghaira fariḍah illa banallahu lahu baitan fil jannah." Tidaklah seorang hamba yang muslim salat untuk Allah setiap harinya 12 rakaat tatawwu'an, sebagai apa? Salat sunnah. Dan lafadznya juga disebutkan dalam ta'liq hadis di kitab kita. Illa banallahu lahu baitan fil jannah. Yang sunnah selain yang fardu, kalau menjaga berapa rakaat tadi? Talha? Yang hadits Ummi Habibah 12 rakaat. Illa banallahu lahu baitan fil jannah, kecuali akan Allah bangunkan untuknya rumah di surga. Nah, hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Wa zada Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi mengatakan atau menambah dalam riwayat beliau, arba'an qabla adh-dhuhri, 2 rakaat sebelum zuhur, wa rak'ataini ba'daha, wa rak'ataini ba'dal maghrib, wa rak'ataini ba'dal isya, wa rak'ataini qabla salatil fajr. Dalam riwayat Tirmidzi dirinci 12 itu apa saja. Naam, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Dan tambahan pada riwayat Tirmidzi, ya kawan, naam, derajatnya hasan. Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala memasukkannya dalam Sahihut Targhib. Dan At-Tirmidzi sendiri setelah menyebutkan riwayat tersebut mengatakan, wal amalu ala hadza 'inda aktsari ahli ilm min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan amalan di atas hal ini di sisi mayoritas para ulama dari kalangan para sahabat, wa man ba'dahum, dan setelah mereka, yakhtarun an yusalli ar-rajulu qabla dhuhri 4 rakaat. Mereka memilih untuk seseorang salat sebelum zuhur 4 rakaat. Wa huwa qaulu Sufyan ats-Tsauri wa Ibnu Mubarak wa Ishaq. Nah, ini pendapat Ats-Tsauri, Ibnu Mubarak dan Ishaq. Dan juga dirasakan oleh saudara a'immah mutaakhirin
Ibnu Baz, Ibnu Utsaimin, Al-Wadi'i rahimahumullahu ta'ala. Taib. Dan juga didukung akhwan oleh hadits Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Bukhari, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana la yad'u arba'an qabla adh-dhuhri wa rak'ataini qabla al-ghadah. Adalah dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat qabla al-ghadah. Al-ghadah yang dimaksud apa? 2 rakaat sebelum subuh. Nah, syahidnya dalam hadits Aisyah ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk qabliyah zuhur beliau menunaikannya 4 rakaat. Nah, ini menunjukkan bahwasanya rawatib untuk zuhur qabliyahnya berapa yang rajih, Hanif? 4 rakaat. Berarti kalau sebelum zuhur 4 rakaat, totalnya berarti 12 rakaat. Nah, adapun 10 yang disebutkan oleh Ibnu Umar, bagaimana menggabungkannya atau mensinkronkannya dengan riwayat ini? Kita katakan jumlah yang sedikit masuk pada jumlah yang banyak. Maka kita ambil jumlah yang banyak, yaitu 12 rakaat. Taib. Berarti untuk salat-salat rawatib yang rajih itsna asyrata rakaat, ada 12 rakaat yang hendaknya dijaga bagi siapa saja yang menginginkan untuk dibangunkan baginya rumah di surga. Imam As-San'ani rahimahullah ta'ala mengatakan dalam Subulus Salam ketika menyebutkan hadits Aisyah bahwasanya Nabi salat qabliyah zuhur 4 rakaat, innahu la yunafi hadits Ibnu Umar fi qawlihi rak'ataini qabla zuhri lianna hadhihi ziyadatun alimatha Aisyah wa lam ya'lamha Ibnu Umar. Hal ini tidak bertentangan dengan hadits Ibnu Umar yang beliau mengatakan 2 rakaat sebelum zuhur. Karena ini adalah tambahan yang diilmui oleh Aisyah, dan kebiasaan Nabi di rumah beliau melakukan salat sunnah sehingga sangat jelas diketahui oleh sang istri. 4 rakaat sebelum zuhur. Yang hal itu tidak diketahui oleh Ibnu Umar. Dan juga ada kemungkinan thumma yuhtamal anna rak'atain allataini dzakarahuma minal arba' wa annahu sallallahu alaihi wasallam kana yusallihima mathna wa anna Ibnu Umar syahada thnataini faqat. Dan kemudian ada kemungkinan bahwasanya 2 rakaat yang disebutkan oleh Ibnu Umar itu adalah bagian dari 4 rakaat sebenarnya, karena Nabi menunaikannya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kemudian yang dilihat oleh Ibnu Umar cuma 2 rakaat saja, maka beliau mengkhabarkan 2 rakaat itu saja untuk qabliyah zuhur, sehingga apa yang diilmui oleh Aisyah hujjah bahwasanya untuk qabliyah zuhur jumlahnya 4 rakaat.
Ini untuk salat rawatib, dan kita tambahkan beberapa wirid Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhwan, yaitu kebiasaan wirdun, yaitu kebiasaan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam jaga dari salat-salat sunnah. Diringkas oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam Zadul Ma'ad untuk kita mencontoh bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga salat-salat sunnah setelah menunaikan salat-salat fardhah. Majmu' wirdihi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kumpulan wirid Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-ratibu bil laili wan nahar arba'una raq'ah, yang beliau senantiasa tunaikan di malam dan siang hari, totalnya ada 40 rakaat. Taib. Jadi totalnya 40 rakaat. Kana yuhafidhu 'alaiha daiman. Yang dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa menjaganya. Ini Nabi, ya kawan. Jadi dalam sehari salat-salat sunnah, salat-salat yang dilakukan oleh Nabi totalnya 40 rakaat. Semuanya antara yang wajib dan sunnah. Taib, apa saja itu? 17 fardhon. 17 rakaat salat fardu. Wa 10 rakaatin aw thinta asyrata aw thinta asyratan sunnatan ratibah. Kemudian 10 rakaat atau 12 rakaat salat-salat sunnah rawatib. Wa 11 aw 13 rakaah qiyamuhu bil lail. Kemudian 11 rakaat atau 13 rakaat untuk salat malam beliau. Wal majmu' 40 rakaah. Maka keseluruhannya ada 40 rakaat. Coba dihitung. Yang wajib 17. Kemudian salat-salat sunnah rawatib 10 atau 12. Berarti kalau diambil yang paling banyak 12. Kemudian salat-salat witir. Salat witir beliau, salat malamnya beliau antara 11 atau 13 rakaat. Berarti 17 ditambah 13 berarti berapa? Kemudian itu sudah 30, berarti yang diambil 10. Atau 17 ditambah 12 kemudian ditambah 11, ya kan? Totalnya 40 rakaat. Ini yang dikatakan wirdun, yaitu yang senantiasa dijaga dalam sehari semalam. Dalam sehari semalam. Berapa total jumlahnya ibadah? 40 rakaat apa saja? 17 rakaat yang wajib. Terus 10 atau 12 yang sunnah apa? Sunnah rawatib. Kemudian 11 atau 13 salat malam. Kalau antum berapa? 17 rakaat saja. Baik, diupayakan untuk menunaikan dan mencontoh ikhwan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terutama
Nah, yang banyak terjadi taksir adalah qiyamul lail. Nah, seorang bisa mencapai jumlah 11 atau 13 paling pada qiyamul Ramadan. Adapun pada hari-hari biasa sangat jarang yang bisa mudawamah di atas hal tersebut. Nah, mungkin di antara cara yang memudahkan ikhwan bisa dibagi dua sebelum tidur. Nah, apalagi para hufadzul Quran yang dalam menghafal Al-Quran sangat membantu. Murajaah, kemudian sebelum tidur ambil untuk salat. Nah, taib, misalnya diambil setengahnya. Taib mengambil 6 rakaat misalnya, 3 salat 6 rakaat, kemudian nanti bangun tinggal 6 sisanya. Atau cara yang lain, yang penting seorang mengupayakan ikhwan sesuai dengan himmah yang dimiliki. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khususkan para penghafal Al-Qur'an, autiru ya ahlal Qur'an, witirlah kalian wahai ahlul Qur'an. Dan itu sangat membantu untuk itqan. Nah, sangat membantu untuk terjaga hafalannya. Nah, karena tentunya ketika seorang bangun, taruhlah bangun tengah 3 atau jam 3, nah, istiqal, ada sesuatu yang lebih berat dibandingkan dia mencicil dulu, nah, sebelum tidurnya. Nah, sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Apalagi kalau seorang punya target membaca 1 juz kah atau setengah juz pada setiap malamnya. Nah, maka padanya kebaikan yang sangat banyak. Kemudian kata Ibnul Qayyim rahimahullah, wa ma zada ala dzalika fa'aridun ghairu ratib. Maka tambahan atas jumlah tersebut, maka itu adalah arid, sesuatu yang apa? Sesuatu yang muncul karena sesuatu sebab, ghairu ratib, bukan sesuatu yang sifatnya terus menerus. Kasalatil fathi, nah, seperti salat fath 8 rakaat, 8 rakaat, itu yang dilakukan ketika beliau membuka kota Makkah di waktu duha. Beliau salat 8 rakaat. Wa salatul duha idza qadima min safar, dan salat duha apabila beliau baru pulang dari safar. Wa salatihi inda man yazuruhu, dan salat beliau ketika di sisi orang yang apa? Yang Rasul menziarahinya, seperti yang terjadi pada kisah Itban bin Malik. Ketika mengunjungi Itban, kemudian beliau diminta untuk sholat di rumahnya. Wa tahiyatul masjid, demikian pula tahiyatul masjid, sholat yang disyariatkan ketika sebab ada, yaitu sebabnya masuk ke dalam masjid dan ingin duduk. Wa nahwi dzalik, dan yang semisal itu. Nah, dan nanti akan kita bahas ikhwan khilaf pada salat duha. Apakah salat duha itu hanya disyariatkan ketika tiba di saat safar dan memang Nabi tidak menjaganya? Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Qala fa yanbaghi lil 'abdi an yuwadhiba 'ala hadzal wirdi daiman ilal mamat. Maka sepantasnya bagi hamba untuk muwadhabah, untuk senantiasa menjaga di atas wirid ini sampai mati. Hendaknya dijaga. Nah, apalagi yang sudah semakin bertambah usia. Karena tentunya ikhwan, kesadaran untuk meningkatkan ibadah
itu berbeda antara tingkatan anak-anak, para pemuda dengan orang tua, orang yang sudah dewasa. Sepantasnya semakin bertambah usia, semakin bertambah semangat untuk mengumpulkan amalan ibadah. Dan alangkah bagusnya ketika para pemuda tumbuh di atas hal tersebut. Apalagi di zaman-zaman sekarang, zaman banyak fitnah, yang para pemudanya ke masjid saja enggan, untuk menunaikan sholat fardu saja jarang yang mereka bisa menjaga. Jadi diupayakan untuk dijaga hal tersebut, punya sesuatu yang merupakan rutinitas harian yang tidak dia tinggalkan sampai mati. Taib. Adapun untuk sholat duha, apakah disunnahkan untuk juga dijaga terus menerus secara berkesinambungan? Ibnul Qayyim dari kalimat tadi, akhwan, kita bisa memahami bahwasanya Nabi SAW tidaklah melakukan sholat duha kecuali karena suatu sebab. Alasan beliau yaitu hadits Aisyah radhiyallahu anha. Ketika beliau ditanya apakah Nabi SAW melakukan sholat duha, maka Aisyah mengatakan la illa an yaji'a min maghibih. Tidak, kecuali ketika Nabi baru datang dari safarnya. Maka beliau katakan salat duha ketika tiba dari safar. Ini alasan dan landasan Ibnul Qayyim rahimahullah. Juga ditambah lagi hadits Aisyah yang lain dalam Sahih Muslim, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli subhatan duha qattu. Aku tidaklah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat duha sama sekali. Tapi Aisyah mengatakan wa inni la usabbihuha, dan sungguh aku akan menunaikannya. Dan ini yang menjadikan aneh. Tapi menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana khabar Aisyah radhiyallahu anha, beliau tidak berkesinambungan melakukan salat duha terus-menerus. Karena suatu sebab. Tapi beliau sendiri menganjurkan kepada umat untuk menjaganya. Baik, menganjurkan kepada umat untuk menjaganya. Berarti di sini ada sunnah fi'liyah dan sunnah qauliyah dari beliau yang berbeda. Sunnah fi'liyah dikabarkan oleh Aisyah, Nabi tidak melakukan sholat duha kecuali ketika pulang dari safar. Tapi secara qauliyah beliau menganjurkan untuk umatnya melakukan sholat duha. Di antara dalil yang menunjukkan hal tersebut yaitu hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim, yang telah kalian hafal semua dalam Arba'in An-Nawawiyah. Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah, fa kullu tasbihatin sadaqah, wa kullu tahmidatin sadaqah, wa kullu tahlilatin sadaqah, wa kullu takbiratin sadaqah, wa amrun bil ma'ruf sadaqah, wa nahyun an munkarin sadaqah. Kemudian wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma minad duha. Dari berapa sendi tubuh manusia total jumlahnya? Indah Raihan, persendian manusia yang dituntut untuk ditunaikan sedekahnya berapa? Total persendian manusia berapa? Muhammad Aceh 360 sendi. Tidak percaya, hitung sendiri. Tidak percaya, hitung sendiri. 360 sendi yang ada pada manusia. Semuanya dituntut untuk setiap harinya kita bersedekah atasnya.
Nah, kalau satu sendi saja 1.000 sudah 360.000 tiap hari. Dan itu bisa digugurkan tuntutan itu, wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma minan duha. Bisa disahkan, dicukupkan dengan 2 rakaat yang ditunaikan di waktu duha. Ini anjuran untuk setiap harinya seorang menjaga minimal sholat duha 2 rakaat. Taib. Dan juga itu yang diwasiatkan oleh Nabi kepada beberapa sahabat-sahabat beliau seperti Abu Hurairah dan Abu Darda. Abu Hurairah mengatakan, "Ausani khalili bi thalath." Kekasihku yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepadaku dengan 3 hal. Di antaranya apa? Rakaatai duha, 2 rakaat duha. Untuk melakukan salat 2 rakaat duha. Juga kepada Abu Darda demikian. Diwasiati dengan 3 hal, dan tidak akan beliau tinggalkan itu, di antaranya apa? 2 rakaat duha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri dalam hadis Aisyah yang lain, ikhwan, Aisyah mengatakan, "Kana Rasulullah yusalli duha arba'an wa yazidu ma syaa Allah." Adalah dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan salat duha 4 rakaat dan menambahnya sesuai dengan apa yang beliau kehendaki. Ini menunjukkan bahwasanya salat duha disyariatkan juga untuk berkesinambungan, dan itu yang merupakan pendapat jumhurul ulama. Jumhurul ulama An-Nawawi mengatakan, wa hasiluha anad-duha sunnatun muakkadatun. Dan kesimpulannya bahwasanya salat duha itu sunnah muakkadah. Baik. Nah, dan minimalnya berapa? 2 rakaat. Terjadi khilaf tentang maksimalnya berapa. Dalam hadits Aisyah dikatakan wa yazidu masya Allah, dan menambah sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, menunjukkan tidak ada batasan akhir untuk berapa rakaat salat duha. Akan tapi pada hadis-hadis yang datang ikhwan tentang salat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu tersebut, naam, taib, didapati seperti pada saat membuka kota Mekah beliau totalnya 8 rakaat. Kemudian pada sebagian hadis 12 rakaat, dan itu maksimal yang didapati dari riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tidak kita larang ketika seseorang lebih dari jumlah tersebut. Kenapa? Karena wa yazidu masya Allah isyarat bahwasanya tidak ada batasan tentang jumlah rakaat-rakaat pada salat duha. Yang penting dia tunaikan 2 rakaat, 2 rakaat. Kemudian bagaimana menjawab Aisyah radhiyallahu anha ketika mengatakan tidak pernah melakukan salat duha? Aku tidak pernah melihat Nabi melakukan salat sunnah duha. Nah, taib. Aisyah sendiri mengatakan dalam kelanjutan hadis, wa inni la usabbihuha, sungguh aku akan menunaikannya. Wa in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yad'ul amal wa huwa yuhibbu an ya'mala bih khasyata an ya'mala bihin nas fa yufradu alaihim. Ini diantara alasannya. Dan sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam terkadang meninggalkan suatu amalan dalam keadaan beliau mencintai untuk melakukannya karena khawatir manusia akan melakukan itu sehingga diwajibkan atas mereka, dan Nabi tidak ingin membebani umatnya dengan beban yang mereka merasa berat dengannya. Taib. Ini diantara alasan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diriwayatkan menunaikan salat duha secara berkesinambungan. Taib.
Dan juga Imam Nawawi mengatakan Aisyah radhiyallahu taala tidak melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam salat duha. Sebabnya wa sababuhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yakunu 'inda Aisyah fi waqti duha illa fi nadirin minal awqat. Fa innahu qad yakunu fi dzalika musafiran wa qad yakunu hadiran walakinnahu fil masjid aw fi mawdi'in akhar. Wa idza kana 'inda nisa'ihi fa innama kana laha yaumun min tis'ah. Fa yasihu qawluha ma ra'aituhu yusalliha wa takunu qad 'alimat bi khabarihi aw khabari ghairihi annahu sallaha. Nah, ini juga jawaban yang muhtamal, memiliki kemungkinan, yaitu Aisyah mengkhabarkan apa yang dilihat. Dan yang dilihat Nabi tidak melakukan sholat duha di rumah beliau. Nah, kemungkinannya karena Nabi jarang waktu duha berada di rumah, karena mungkin musafir atau tidak safar, tapi beliau di masjid di waktu duha. Dan juga Aisyah radhiyallahu anha jatahnya kan 1 hari dari 9 hari yang ada. Setiap berlalu 9 hari baru dia mendapatkan jatah 1 hari. Jika mungkin ketika berada di sisi Aisyah, Aisyah memang tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menunaikannya. Dan telah sabit dari hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan, bahkan mewasiatkan untuk kita betul-betul menjaga salat duha minimal berapa, Adam? 2 rakaat. Maka dijaga itu. Wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sampai seorang dalam hari-harinya tidak memiliki bagian salat duha. Baik. Maka berkesinambungan, termasuk di antara sunnah yang dilakukan secara berkesinambungan adalah salat duha. Dan ini pendapat jumhurul ulama. Baik, wallahu taala a'lam. Naktafi bihadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta